Istri CEO saya bab 491-500. Li Qingfeng dan Suelin pergi karena toko tutup. Sementara itu, Mu Xiaoyun menelepon dan memberitahu Suelin bahwa putra bibinya akan merayakan ulang tahunnya malam ini dan dia ingin Suelin hadir. Bibi Suelin bernama Xiao Fei Mu. Ia sangat baik kepada Suelin sejak kecil, jadi Suelin akan hadir. Xiaoyun Mu memberitahu Suelin bahwa pesta akan diselenggarakan di Hotel Zhang pukul 8. Qingfeng, putra bibiku mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Ayo kita belikan dia hadiah, kata Suelin. Lili mengangguk setuju. Bibi Suelin adalah bibinya, jadi wajar saja jika dia juga akan hadir. Pesta malam ini merupakan upacara yang sangat populer di Huaxia. Ketika anak-anak mencapai usia 12 tahun, orang tua mereka sering menyelenggarakan upacara ini untuk mereka. Lili dan Lin Sui datang ke pusat mainan Xinhua bersama-sama. Mereka akan memilih mainan. Xinhua Toy Mall adalah mall terbesar di Eastern Sea City. Ada banyak pilihan mainan, seperti boneka Barbie, Transformers, dinosaurus, dan teddy bear. Li Qingfeng tahu bahwa anak bibinya adalah laki-laki dari Suelin, jadi ia membelikannya sebuah transformator. Itu adalah mainan favorit Li Qingfeng sejak kecil. Chengguang Toy adalah toko terbesar di dalam mall. Ada banyak mainan di dalam toko dan banyak pelanggan. Banyak orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk berbelanja mainan setelah pulang kerja. Saat itu, ada seorang wanita berpakaian tambal sulam, tengah berbelanja mainan bersama putrinya. Ting kecil, hari ini adalah hari ulang tahunmu, mainan apa yang kamu inginkan? Tanya wanita itu. Bu, tidak apa-apa. Mainan di sini terlalu mahal. Gadis kecil itu berperilaku baik. Dia tahu mainan itu mahal dan tidak berencana membelinya. Jangan khawatir, hari ini ulang tahunmu. Aku akan membelikannya untukmu, berapapun harganya. Wanita itu menatap putrinya dengan penuh kasih sayang dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Wanita itu membawa satu-satunya uang yang dimilikinya dan ingin membelikan putrinya boneka Barbie yang disukainya. Ting kecil sedang memandangi boneka Barbie itu. Jelas sekali dia ingin memilikinya. Hei, tolong tunjukkan bonekanya, kata wanita itu kepada pemilik toko mainan. Bosnya adalah seorang pria berusia 40-an, sangat gemuk dengan perut buncit. Bos yang gendut itu memandang perempuan itu dan mengabaikannya karena mereka mengenakan pakaian yang tambal sulam, mereka miskin. Bos itu memandang rendah orang-orang yang tidak punya uang. Melihat sang bos mengabaikannya membuat wajah wanita itu memerah dan merasa malu. Pada saat itu, sepasang kekasih yang modis masuk dan pria itu berkata kepada bosnya, tunjukkan padaku boneka Barbie merah muda itu. Baiklah. Bos itu menurunkan boneka itu sambil tersenyum. Ia melihat kalung emas pada pria itu, ia orang kaya. Bos, berapa harga bonekanya? Tanya pria berkalung emas itu. Hari ini dia mengajak pacarnya keluar untuk membelikannya hadiah. Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum, cukup murah, 599 yuan. Mainan seperti boneka Barbie memiliki harga yang bervariasi. Ada yang hanya 10 yuan, ada pula yang harganya beberapa ribu yuan. Boneka di sini harganya hanya puluhan yuan, tetapi dijual dengan harga beberapa ratus yuan. Boneka-boneka yang benar-benar mahal semuanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan internasional ternama. Pria itu mengangguk dan mengeluarkan dompetnya, tetapi ibunya bertanya, saya juga ingin membeli boneka ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, bosnya bertanya, kamu yakin punya uangnya? Wajah wanita itu memerah dan berkata, ya, saya mau. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengeluarkan setumpuk uang tunai, tetapi semuanya dalam bentuk uang kembalian, ada yang bernilai 10, 5, dan bahkan sen. Ada banyak uang kembalian, tetapi tidak ada uang 100 yuan karena semuanya ditabung oleh wanita itu setiap hari. Melihat perubahan itu membuat bosnya semakin marah. Dia tahu bahwa wanita itu miskin dan dia tidak punya waktu untuk menghitung semua uang kembaliannya. Pergi sana, aku tidak akan menjual boneka ini padamu, aku akan menjualnya pada pria itu. Bos itu mendorong wanita itu menjauh dan tidak ingin wanita itu menghalanginya melakukan urusannya. Pria berkalung emas itu sudah mengeluarkan 6 lembar uang 100 yuan. Setelah didorong, wanita itu jatuh ke tanah dan mulai menyemburkan busa. Apa-apaan kau? Aku hanya mendorongmu pelan. Kok sekarang kau malah berbusa, kata bos itu sambil menatap wanita yang tergeletak di tanah dan merasa malu. Ia pikir wanita itu berpura-pura. Bu, seseorang, tolong selamatkan ibuku. Ting kecil menangis sekeras-kerasnya, tetapi tak seorang pun mau menolongnya. Tangisan gadis itu sangat keras. Orang-orang mulai berkumpul di samping mereka, tetapi kebanyakan dari mereka hanya datang untuk menonton.
Seorang tetua berambut putih datang dan bertanya, "Hai gadis kecil, jangan menangis, biarkan aku membantu ibumu." "Kakek, apakah kakek seorang dokter?" tanya Ting kecil. "Ya, saya seorang dokter." "Baiklah kakek, tolong selamatkan ibuku." "Jangan khawatir, ibumu akan baik-baik saja sebentar lagi." Si tetua tersenyum dan berjongkok. Ia hendak menyentuh siku wanita itu. Ketika King Fengli dan Suelin masuk ke dalam toko, mereka melihat si tetua hendak meraba denyut nadi wanita itu. "Berhenti, kau tidak bisa memeriksa denyut nadinya." Wajah King Fengli berubah dan berteriak. Setelah selesai berbicara, Lily berlari ke sisi tetua itu dan mendorongnya. Ia takut tetua itu akan menyentuh tubuh wanita itu. Namun karena King Fengli menggunakan kekuatan yang besar, ia membuat si tetua terjatuh ke tanah. "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau mendorongku?" Wajah orang tua itu berubah dan bertanya dengan marah. Dia hendak membantu mengobati wanita itu, tetapi didorong oleh pemuda ini, jadi wajar saja dia kesal. Li Qingfeng membantu tetua itu berdiri dan berkata, "Maaf, saya tidak sengaja. Saya takut Anda akan memeriksa denyut nadinya." Bab 492. Presiden Asosiasi Medis Tiongkok. "Saya memeriksa denyut nadinya karena saya akan mengobatinya." "Apa yang kau tahu?" kata tetua itu sambil memelototi Li Qingfeng. King Fengli tersenyum dan berkata, "Kamu tidak boleh menyentuh tubuhnya, atau dia bisa mati." Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, alis tetua itu menegang dan ia marah. Ia mengira Li Qingfeng berkata omong kosong dan tidak mempercayainya. "Anak muda, tahukah kau siapa aku?" tanya sesepuh itu sambil menatap King Fengli. "Tidak, aku tidak. Biar ku beritahu, akulah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok Kota Laut Timur, Miao Chunzang. Aku juga Rektor Universitas Kedokteran. Tahukah kau sekarang?" "Ya, tapi kau tetap tidak bisa memeriksa denyut nadinya." Li Qingfeng tersenyum, tetapi ia tetap mencegah tetua itu memeriksa denyut nadinya. "Ya, tetua itu sangat terhormat. Mungkin di mata orang lain, dia memang sangat terampil, tetapi di mata Li Qingfeng, dia hanyalah seorang dokter biasa." Li Qingfeng bahkan pernah bertemu dengan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok Perserikatan Bangsa-Bangsa. Miao Chunzang bingung. Biasanya ketika orang lain mendengar perannya, mereka pasti sudah menyanjungnya, tetapi pemuda ini tidak hanya tidak menyanjungnya, dia bahkan melarangnya memeriksa denyut nadi pasien. Kerumunan orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa yang lebih tua adalah Miao Chunzang. Semua orang tahu siapa Miao Chunzang. Di seluruh kota Donghai, keahlian medisnya termasuk dalam 3 besar. Ada banyak pepatah baik yang beredar tentang Miao Chunzang, seperti mampu menyelamatkan seseorang dari ambang kematian, bersedia mengobati orang miskin secara cuma-cuma, dan sangat dihormati. "Anak muda, bergeraklah dan biarkan Presiden Zhang menyelamatkan wanita itu." "Ya, jangan buang-buang waktu. Apa kau tidak lihat tubuh wanita itu berkedut-kedut? Kalau dia mati, itu salahmu. Ya, minggirlah dan biarkan Presiden memeriksanya." Semua orang mengatakan bahwa Li Qingfeng salah dan menyuruhnya pergi. Melihat apa yang dikatakan semua orang, Miao Chunzang jelas sangat terkenal. Tetapi dihadapkan dengan semua kata-kata itu, King Fengli masih menggelengkan kepalanya dan tidak mengizinkan Miao Chunzang memeriksa denyut nadinya. Melihat Li Qingfeng masih belum pergi, Zhang Miaochun marah dan berkata, "Kau menyakiti wanita itu." "Mengerti. Aku tidak membunuhnya, aku menyelamatkannya. Jika aku membiarkanmu memeriksa denyut nadinya, itu sama saja membunuhnya. Apakah kamu tahu apa yang salah dengan wanita itu?" "Tentu saja aku tahu, dia menderita epilepsi sekarang. Itu adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh disfungsi otak yang tiba-tiba." Li tersenyum dan menceritakan apa yang terjadi pada wanita itu. "Apakah dia benar?" Miao Chunzang terkejut. Ia tak menyangka pemuda di depannya bisa melihat apa yang salah dengan wanita itu hanya dengan sekali pandang. Orang yang bisa melihat penyakitnya dengan sekali pandang biasanya tahu teknik observasi pengobatan Tiongkok. Pemuda di depannya jelas terampil. "Pengamatanmu lumayan. Siapa namamu?" "Namaku King Fengli." "King Fengli, kalau kau tahu wanita itu menderita epilepsi, kenapa kau tidak mengizinkanku memeriksa denyut nadinya?" tanya Miao Chunzang. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau tebakanku benar, wanita ini menderita epilepsi kaget. Biasanya, orang dengan kondisi ini tidak boleh melakukan kontak fisik, atau mereka bisa mati." "Epilepsi kaget." Wajah Miao Chunzang berubah. Sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tentu saja ia tahu tentang segala macam penyakit. Ada banyak variasi epilepsi. Dari semuanya, epilepsi kejut adalah yang paling sulit didiagnosis dan disembuhkan karena begitu penyakitnya aktif, hanya orang-orang terdekat korban yang dapat mengobatinya.
Jika orang asing mencoba, hal itu akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada korban. Miao Chunzang menatap wanita itu dan mengangguk, kau benar, dia memang menderita epilepsi kejut. Kau benar, tapi apa kau punya cara untuk menyembuhkannya? Li Qingfeng mengangguk dengan percaya diri. Baginya, menyembuhkan itu mudah. Kakak, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan ibuku? Tanya Ting kecil dengan penuh harapan di matanya. Meskipun masih muda, ia cerdas. Dari percakapan mereka berdua, ia tahu bahwa kakaknya memang terampil, bahkan kakaknya sendiri pun berkata ia benar. Ting kecil, ikuti instruksiku dan pijat ibumu. Dia akan cepat sembuh, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Kakak, aku akan melakukan apapun yang kakak katakan. Ting kecil mengulurkan tangan mungilnya. Di sini, dan di sini. Qingfeng Li memberitahu gadis itu 9 titik untuk dipijatnya. Setelah 20 menit wanita itu akhirnya berhenti bergerak dan berdiri perlahan. Bu, ibu sudah bangun, kata Ting kecil dengan gembira. Kakaknya terlalu baik. Dia hanya menuruti perintahnya dan ibunya pun sembuh. 9 titik akupuntur epilepsi. Miao Chunzang terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu betapa terampilnya Li Qingshan, tetapi dia tahu. Dia tentu tahu tentang 9 titik akupuntur epilepsi. Epilepsi setiap korban berbeda, tetapi jika seseorang dapat menemukan 9 titik epilepsi pada korban, mereka dapat diselamatkan. Hal ini membutuhkan pengetahuan medis yang sangat kaya. Miao Chunzang dapat melihat bahwa wanita itu menderita epilepsi, tetapi ia hanya dapat menemukan paling banyak 3 titik akupuntur. Anak muda, Anda berasal dari keluarga dokter Tiongkok yang mana? Tanya Miao Chunzang dengan hormat. Miao Chunzang tahu bahwa seseorang yang begitu muda namun memiliki keterampilan medis yang tinggi, biasanya mereka berasal dari keluarga dengan latar belakang medis. Namun, yang mengejutkannya, Qingfeng Li menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan dari keluarga itu. Apa? Dia bukan. Miao Chunzang terkejut. Apa dia belajar semuanya sendiri? Kalau begitu, dia pasti jenius. Kerumunan orang terkejut dan takut setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Chunzang. Pemuda yang mereka hina sebelumnya bahkan lebih terampil dari Miao Chunzang. Bab 493. Bibi Suelin. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi instruktur tamu di Universitas Kedokteran. Apakah Anda tertarik? Miao Chunzang menghampiri Li Qingfeng dan bertanya. Miao Chunzang bukan hanya Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi juga Rektor Universitas Kedokteran Laut Timur. Tentu saja, ia berhak mengundang Li untuk menjadi instruktur tamu. Miao Chunzang sangat menghormati Qingfeng Li karena dia lebih terampil daripadanya meskipun dia lebih muda. Li Qingfeng hendak menolaknya, tetapi ia ingat bahwa Lu Xiaoman kuliah di sana. Ia ingin memberinya kejutan. Kedengarannya bagus. Aku akan memeriksanya besok kalau sempat, kata Li Qingfeng sambil menerima kartu nama Zhang Miaochun. Melihat Qingfeng Li setuju membuat Miao Chunzang sangat senang. Meskipun Universitas Kedokteran adalah universitas terbaik di kota Laut Timur, jurusan pengobatan Tiongkok semakin kurang diminati. Jika anak muda bisa mengajar di universitas, hal itu pasti akan membuat jurusan tersebut semakin populer. Setelah mendapat penerimaan Qingfeng Li, Miao Chunzang pergi dengan gembira. Kakak, terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Ting kecil menghampiri Li Qingfeng dan berterima kasih padanya. Gadis kecil itu sangat sopan, membungkuk untuk memberi hormat. Hal ini membuat Li Qingfeng senang. Meskipun ia berusaha keras untuk menyembuhkan wanita itu, semua itu terbayar lunas setelah melihat senyum di wajah gadis itu. Sebagai seorang dokter yang saleh, adalah tanggung jawabnya untuk menyelamatkan orang lain, terutama kelompok yang lebih lemah. Ting kecil, apakah kau ingat apa yang baru saja aku ajarkan padamu? Tanya Qingfeng Li. Ting kecil mengangguk dan berkata, kakak, aku ingat semuanya. Bagus sekali, kalau ibumu sakit lagi, pakai saja pijatan yang kuajari, ibumu pasti sembuh. Kata Li Qingfeng sambil mengelus kepalanya. Ting kecil mengangguk dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Bos, bisakah Anda menjual boneka itu kepada saya? Wanita itu menunjuk boneka Barbie berwarna merah muda dan bertanya. Bos itu menggelengkan kepala dan berkata dengan keras, kamu sial. Keluarlah dan aku tidak akan menjual boneka itu kepadamu. Wajah wanita itu memucat setelah mendengar apa yang dikatakan bosnya. Hal itu membuatnya merasa terhina. Mata Li Qingfeng menegang dan tak tahan. Meskipun semua orang menyukai uang, bos ini sudah keterlaluan. Wanita itu hanya ingin membelikan putrinya hadiah, itu adalah tanda cinta seorang ibu, tetapi pria ini menolaknya. Li Qingshan mengeluarkan 1.000 yuan, melemparkannya di depan wajahnya, dan berkata, bonekamu harganya 600 yuan, ini 1.000 yuan, berikan padaku. Melihat dolarnya membuat bosnya senang dan berkata, tentu saja saya akan menjual boneka itu kepadamu.
Bos mengeluarkan boneka merah muda itu dan memberikannya kepada Lily sambil tersenyum. Baginya, uang adalah segalanya. Lily Qingshan tidak memandang bosnya dan memberikan boneka itu kepada gadis kecil itu. Ia berkata sambil tersenyum, "Ting kecil, anggap saja ini hadiah dari kakak." Ting kecil menginginkan boneka itu, tetapi ia tetap menggelengkan kepala dan berkata, "Kakak, hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya." King Feng Li memujinya dalam hatinya karena bersikap sangat sopan. "Ting kecil, ambil saja. Ini hadiah dariku. Kalau sudah besar nanti, kamu harus merawat ibumu dengan baik." "Mengerti," kata Li King Feng sambil memberikan boneka itu kepada gadis itu. Setelah itu, King Feng Li dan Sue Lin meninggalkan toko mainan. "King Feng, kita masih belum mendapatkan mainan kita," kata Sue Lin. Keduanya datang ke pusat mainan hari ini untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk putra bibi mereka, tetapi mereka tertunda karena wanita itu sakit. Li King Feng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak lupa. Aku hanya tidak ingin membelinya dari toko itu. Ayo kita pergi ke toko lain." Tingkah laku bos membuat Li King Feng sangat kesal. Dia membeli boneka itu di sana hanya karena Ting kecil menginginkannya. Soal Transformer, tentu saja Li King Feng tidak akan membelinya di sana. Ia akan pergi ke toko lain dan menggunakan uangnya di sana. Li dan Sue Lin tiba di sebuah toko yang khusus menjual Transformer. Mereka membeli edisi terbatas seharga 2.000 yuan dan berangkat ke Hotel Sang. "King Feng, ini pertama kalinya bibiku kembali dari luar daerah. Meskipun dia baik padaku, terkadang dia sombong, jadi abaikan saja dia," kata Sue Lin. Li King Feng tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir. Orang-orang yang kembali dari luar negeri seringkali agak sombong. Aku akan mengabaikannya saja." Sue Lin mengangguk. Ia tahu suaminya sangat berkuasa, tetapi bibinya tidak. Jika bibinya menyulitkan Li Qingshan, hasilnya tidak akan baik. Karena itu, ia memberitahu Li Qingshan terlebih dahulu. Untungnya, King Feng Li tahu tentang hal itu dan tidak mempermasalahkannya. Setelah setengah jam, King Feng Li dan Sue Lin tiba di Hotel Sang. Dari panggilan telepon, Sue Lin mengetahui bahwa pesta itu diselenggarakan di kamar 66 di lantai 2. Ketika mereka tiba, ruangan itu sudah penuh dengan beberapa orang. Ada seorang wanita berjaket bulu ungu duduk di tengah. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun. Meskipun sudah tua, ia tampak terawat. Wajahnya putih, kulitnya halus, seperti wanita berusia 30-an. Tubuhnya memang bagus, tetapi tidak seindah Sue Lin. Nama wanita itu adalah Xiao Fei Mu, bibi Sue Lin. Ada seorang pria yang duduk di sampingnya, dia adalah paman bibi Sue Lin. "Sue kecil, kamu di sini. Kemarilah. Kita sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, kan?" Xiao Fei Mu tersenyum dan memeluk Sue Lin erat-erat. "Ya, bibi. Sejak bibi meninggalkan negara ini, kita belum pernah bertemu lagi." Sue Lin menatap wanita di depannya dan berkata sambil tersenyum. Bab 494. Si sederhana dari King Feng. "Sue Lin, sudah lebih dari 10 tahun aku tidak melihatmu, dan kamu jadi semakin cantik," puji Xiao Fei sambil menggenggam tangannya. Sue Lin memerah dan tersenyum, "Bibi, kamu juga. Sudah 10 tahun berlalu dan penampilanmu masih sama persis." Sejujurnya, Xiao Fei memang tidak jauh berbeda. Kalau tidak, Sue Lin tidak akan langsung mengenalinya. Dia tetap cantik dan tampak sama seperti saat muda. Xiao Fei mengangkat bibirnya dengan gembira. "Sue, kamu manis sekali seperti dulu waktu kecil." Saat Sue Lin masih kecil, ia selalu mengunjungi bibinya di rumah setiap libur sekolah. Ia gadis yang manis dan selalu membuat bibinya senang. Bibinya pun selalu memberinya banyak permen. Namun, Xiao Fei kemudian pergi ke benua Lang dan tidak pernah kembali ke Huaxia. Sejak itu, Sue Lin tidak pernah menerima permen apapun dari bibinya. "Bibi, perkenalkan, suamiku. Ini Li Qingshan." Sue Lin menjelaskan kepada bibinya sambil menunjuk Li Qingshan dengan jari-jarinya yang indah. Meskipun Sue Lin gembira bertemu bibinya lagi, dia tidak lupa memperkenalkan King Feng padanya. "Kamu namaku, kan, King Feng. Aku sudah dengar dari kakakku kalau kamu menantu yang baik." "Benarkah?" tanya Xiao Fei sambil tersenyum ke arah King Feng. King Feng menjawab dengan canggung, "Baiklah, aku baik-baik saja, hehe." Petik 2. Meskipun King Feng memang kuat, dia masih harus rendah hati di hadapan para seniornya. "King Feng, Sue Lin adalah CEO sebuah perusahaan besar. Apa pekerjaanmu?" tanya Xiao Fei penasaran. Xiao Fei selalu menyukai Sue Lin sejak kecil dan berharap Sue Lin bisa menikah dengan seseorang yang kaya raya. Karena itulah ia bertanya tentang pekerjaan Sue Lin.
Saya seorang salesman di perusahaan es dan salju, jawab King King sambil tersenyum tipis. Apa? Seorang penjual? Xiao Fei sedikit mengubah raut wajahnya dan menatapnya dengan heran. Sebagai manajer umum di sebuah perusahaan besar di Amerika, Xiao Fei tahu segalanya tentang Ice Snow Corporation. Xiao Fei tidak akan menganggapnya aneh jika King Feng mengatakan dia wakil presiden atau manajer, tapi sekarang, dia hanya seorang salesman. Xiao Fei skeptis padanya. Meskipun Xiao Fei tinggal di benua Lang, dia sering menelepon adiknya Xiao Yun ketika dia punya waktu dan mereka selalu berhubungan. Dia tahu dari kakaknya bahwa King Feng adalah pria hebat dengan kemampuan yang luar biasa. Tapi sekarang, ternyata dia hanya seorang penjual. Apakah menjadi seorang salesman adalah pria hebat dengan kemampuan yang hebat? Xiao Fei jelas tidak berpikir demikian. Sue Lin tahu bibinya sedang menilai King Feng dan berpikir bahwa dia tidak cukup baik untuknya berdasarkan ekspresinya. Dia mencoba menjelaskan tetapi ditahan oleh King Feng. Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan. Namun, di hadapan bibinya, ia enggan pamer dan mengatakan bahwa ia adalah Raja Serigala di benua Serigala. Reuni keluarga itu intinya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membandingkan. Kalau tidak, malah jadi kompetisi. Semua orang di meja makan juga mendengar percakapan antara King Feng dan Xiao Fei. Xiao Yun, sebagai ibu mertuanya, tahu betul betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh King Feng, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga bukan orang yang suka pamer. Namun, semua orang, termasuk Ziwen yang merupakan suami Xiao Fei, Yan Zhang yang merupakan putri Xiao Fei, dan menantu Xiao Fei mulai mengubah cara pandang mereka terhadap King Feng. Xiao Fei memperlakukan Sue Lin dengan sangat baik karena dia bibinya. Namun, orang lain tidak bersikap sama. Salah satu yang tidak menyukai Sue Lin adalah sepupunya, Yan Zhang. Mereka terlihat rukun di mata orang lain karena mereka sepupu. Padahal, itu tidak benar. Sue Lin adalah anak kesayangan keluarga sejak kecil. Ayahnya tidak menyukainya, jadi ia sering menitipkannya ke rumah bibinya setiap akhir pekan atau libur sekolah. Saat itu, Sue Lin berusia sekitar 8 tahun dan Yan Zhang 7 tahun. Sue Lin selalu membuat bibinya senang dan mendapat sebagian besar hadiah karena ia selalu mengatakan hal-hal manis kepada bibinya. Permen seperti kelinci putih atau waha selalu lebih sering diberikan kepada Sue Lin daripada Yan Zhang. Selain itu, karena Sue Lin dan Yan Zhang berada di usia yang sama, mereka juga sering berebut boneka Barbie. Sepupu, lama tak berjumpa. Bagaimana mungkin kau tak memberitahuku kalau kau sudah menikah? Kau menghancurkan hatiku, kata Yan Zhang sambil tersenyum. Yan Zhang memiliki wajah yang cerah dan mulus serta hidung mancung. Bibirnya yang merah, bulu mata yang panjang, serta kuku jari tangan dan kakinya yang merah membuatnya tampak luar biasa. Tetapi yang pasti, Yan Zhang mungkin terlihat cantik di mata orang lain, dia masih jauh jika dibandingkan dengan Sue Lin. Sepupu, kamu ada di Amerika, aku tidak memberitahumu karena kamu terlalu jauh, kata Sue Lin sambil tersenyum. Oh, bukankah ini kakak ipar kita? Pria yang tampan. Berapa penghasilanmu sebulan? Tanya Yan Zhang sambil terkikik. Meskipun kelihatannya dia hanya bertanya pada King Feng, dia jelas mencoba mengolok-oloknya dengan jawabannya karena dia tahu dia hanya seorang penjual dari apa yang dia katakan beberapa saat yang lalu. King Feng jelas telah mendeteksi niat sepupunya ini, dia tidak peduli tetapi menjawab, saya mendapat 5.000 sebulan. Petik 2. 5.000. Agak sedikit, ya. Itu cuma 1/10 dari penghasilan suamiku. Dia dapat 50.000 sebulan, kata Yan Zhang sambil menunjuk pria berambut pendek di sebelahnya. Pria berambut pendek itu melirik ke arah King Feng dan bahkan tidak menyapanya. Jelas, ia sedang meremehkannya dan tidak mau repot-repot menyapanya mengingat penghasilan dan status sosialnya yang rendah. King Feng juga tidak akan memaksakan diri untuk menyapanya. Setiap orang punya cara hidupnya sendiri, dia tidak perlu menyanjung orang lain. Ketika paman mertua Sue Lin melihat Sue Lin, ia hanya mengangguk kecil sebagai tanda sapaan. Ia bahkan tidak melihat ke arah King Feng. Xiao Fei merasa agak canggung karena tak seorang pun memberi salam kepada King Feng padahal dialah yang mengundang mereka ke acara ulang tahun putranya. Sue dan King Feng, jangan hanya berdiri di sana. Kemarilah dan duduklah di sini, kata Xiao Fei sambil tersenyum kepada mereka berdua. Sue Lin tersenyum tipis dan berjalan ke meja terakhir sambil menggandeng tangan King Feng. Meskipun dekat dengan bibinya, ia tidak menyukai sepupu dan paman mertuanya, dan merasa kesal dengan perlakuan mereka terhadap King Feng. Dia akan berbalik dan pergi jika bibinya tidak ada. Namun, King Feng tidak terlalu peduli. Ia menenangkan Sue Lin dengan menepuk-nepuk tangan kecilnya ketika melihat Sue Lin tergila-gila padanya. Bab 495. Kakak ipar, kamu membual. King Feng mengerutkan kening, dia tidak senang dengan cara sepupunya ini memperlakukannya.
Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan. Alih-alih marah, King Feng tetap memilih untuk tetap bersabar di depan semua kerabat Suelin. Tetapi tentu saja, jika orang-orang ini terus bersikap sombong seperti ini, King Feng pasti akan menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya status itu. Xiao Fei memiliki seorang putra dan seorang putri. Yan Zhang, putrinya, sudah menikah. Putranya, Yang Zhang, baru berusia 12 tahun. Ulang tahunnya yang ke-12 merupakan perayaan penting. Menurut tradisi, angka 12 melambangkan pembukaan, yang berarti akan membawa kebijaksanaan dan kecerdasan bagi putranya. Xiao Fei membawa putranya kembali ke Huaxia hanya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Namun, yang pasti, ia juga ingin bertemu adiknya karena sudah lama tak bertemu. Yang, hari ini ulang tahunmu yang ke-12, ini hadiah 100.000 yuan untukmu. Suka. Yan Zhang mengeluarkan uang tunai itu dan menyerahkannya dengan gembira. Terima kasih, Kak. Aku suka. Yan Zhang menerima uang tunai itu dan mulai menghitung. Setelah 100.000 dari Yan Zhang, orang tua Yang Zhang dan kerabat lainnya juga mulai memberikan hadiah mereka kepadanya. Kini, hanya Suelin yang belum memberinya hadiah. Kakak ipar, berapa hadiah yang akan kau berikan untuk adikku? Yan Zhang melirik ke arah King Feng dan mencibir. Yan Zhang berpikir karena dia baru saja memberi 100.000 yuan, jika King Feng memberi kurang dari itu, dia akan jadi pecundang. Yan Zhang tahu ia tidak bisa bersaing dengan Suelin dalam hal penampilan maupun status. Ia jauh lebih cantik dan merupakan CEO Snow Corporation. Karena itu, ia memutuskan untuk bersaing dengan King Feng dan membuat Suelin merasa bersalah karenanya. Yang mengejutkannya, alih-alih uang, King Feng malah mengeluarkan model Transformer. PSS. Yan Zhang tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "Kakak ipar, tidakkah kamu merasa terlalu pelit karena hanya membeli mainan kecil?" "Bukannya aku pelit, aku rasa model transformator ini cocok untuknya," jawab King Feng sambil meliriknya. Yah, kakak ipar, kurasa itu karena kamu tidak mampu memberi hadiah 100.000 yuan dari gajimu yang pas-pasan, kan? Berapa harga mainan Transformer? Yan Zhang tersenyum provokatif. King Feng mengerutkan kening karena merasa tidak senang dengan apa yang dikatakannya. "Sepupu, aku tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Apa yang kita berikan lebih penting daripada harga hadiahnya. Kita seharusnya memberi anak-anak apa yang benar-benar mereka sukai, bukan uang." Petik 2. Yan Zhang mengubah wajahnya dan menjadi tidak senang setelah ceramah King Feng. Pria berambut pendek, yang merupakan suami Yan Zhang merasa tidak enak setelah melihat istrinya diceramahi oleh King Feng. "Kakak ipar, berapa harga model Transformer?" "Mungkin beberapa ratus dolar. Aku bisa pinjami kamu uang kalau kamu tidak punya." Pria berambut pendek itu menunjuk uang tunai di dompetnya sambil berkata dengan arogan. Pria berambut pendek itu tampaknya memiliki ribuan dolar AS di dompetnya, yang seharusnya ratusan ribu yuan. Pamer, pria ini jelas-jelas memamerkan kekayaannya di depan King Feng. Model ini edisi terbatas dan harganya ribuan yuan, bukan ratusan. "Oh, itu tidak penting bagiku. Lihat ini, aku punya ribuan dolar AS. Uang adalah barang bagus, tetapi mungkin tidak bagus untuk anak-anak." King Feng mencoba mengabaikan pria berambut pendek ini dengan menertawakannya. "Sudah pamer dengan uang sekecil itu. Tidak tahu malu. Yang, ini hadiahku untukmu, sebuah model Transformer. Kamu suka?" "Saya menyukainya, terima kasih, Paman Ipar," kata Yang Zhang gembira sambil menerima hadiah itu. Anak-anak sangat menyukai mainan jenis ini, terutama model Transformer, ini adalah mainan impian setiap anak laki-laki. Yan Zhang jelas lebih menyukai model dari King Feng. Ia terus memainkannya dan menyimpan 100.000 dolarnya. Yan Zhang dan pria berambut pendek tampak kesal saat melihat Yang Zhang memilih mainan daripada uang tunai mereka. Setelah semua hadiah diberikan kepada Yan Zhang, semua orang mulai berbagi kue ulang tahun dan menikmati makanan dan minuman mereka. Yan Zhang dan pria berambut pendek itu tidak begitu senang dengan nasibnya setelah pengalaman terakhir, jadi mereka tidak berbicara dengannya sama sekali saat makan malam. Hanya Xiao Fei dan Suelin yang masih mengobrol dengannya. Ziwen Zhang mengerutkan kening dan tampak tidak begitu gembira saat melihat putranya akur dengan King Feng. Ziwen mengira dirinya pria kaya dan bergengsi yang lulus dari luar negeri. Putranya berstatus tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa bermain-main dengan seorang salesman? "King Feng, makanlah lagi. Kamu mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk makan di restoran mewah seperti ini sebagai penjual. Ini, coba abalon rebus ini," kata Ziwen kepada King Feng. Ziwen tampak begitu ramah dan peduli, tetapi semua orang tahu ia sedang menyindir dan bersikap keras terhadap King Feng. Ia jelas-jelas meremehkannya dengan mengatakan bahwa ia belum pernah makan di restoran mewah.
King Feng tersenyum kepada Ziwen, paman mertua, saya pernah ke restoran ini sebelumnya dan sudah mencoba semua hidangannya. Kalian menikmatinya. Petik 2. Membual, dasar pembohong. Ziwen dan Yan Zhang melirik King Feng dan keduanya mengira dia berbohong. Meskipun mereka tinggal di Amerika Serikat, mereka tahu Hotel Zhang adalah salah satu hotel bintang 5 termewah di kota Laut Timur. Bagaimana mungkin orang miskin seperti King Feng bisa sering datang ke sini? King Feng, aku tahu kau berusaha pamer di depanku, tapi kau tidak seharusnya berbohong. Tempat ini tidak seperti tempat-tempat lain yang pernah kau kunjungi, bagaimana mungkin kau bisa sering-sering ke sini, kata Ziwen dengan angkuh sambil melirik ke arah King Feng. Paman ipar, saya tidak berbohong, saya dulu sering datang ke sini, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Bohong. Aku tidak percaya padamu, Ziwen menggelengkan kepalanya. Dalam benaknya, King Feng masih terlalu muda dan naif untuk menyombongkan diri di hadapannya. Ia dulunya adalah salah satu anggota keluarga Zhang, salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Donghai, sebelum ia pergi ke luar negeri. Karena itu, ia memilih untuk makan malam di Hotel Zhang saat kembali ke kota Laut Timur kali ini. Kakak ipar, kau sedang membual, iya. Yan Zhang sedikit mengangkat bibirnya dan berkata dengan nada sinis. Seperti Ziwen, Yan Zhang mengira King Feng berbohong karena ia juga tahu kualitas Hotel Zhang. Mereka berdua mengira penjual ini sedang mencari perhatian. Yan Zhang paling meremehkan orang-orang seperti King Feng. Tidak masalah jika kamu miskin, tapi setidaknya kamu harus jujur. Bab 496. Karena kamu bodoh. Yan Zhang dan Ziwen sama-sama mengira King Feng berbohong, hanya Suelin yang tahu apa yang dikatakan King Feng itu benar. Suelin ingin membelanya, tetapi dihentikan olehnya. Namun, dia menggelengkan kepala dan berpikir itu tidak perlu karena orang-orang ini bahkan tidak akan mempercayainya. Paman ipar, kudengar kau dari keluarga Zhang, benarkah? Tanya King Feng sambil tersenyum. Ziwen mengangguk dengan angkuh, ya, dulu aku anggota inti keluarga Zhang. Kemudian, aku kuliah di luar negeri, lalu bertemu Xiao Fei dan punya anak di sana. Oh, kalau begitu, kau pasti kenal Tianqi Zhang, celetuk King King dengan nada sarkastis. Ziwen jelas tidak mengerti maksud dari King Feng, ia melanjutkan, tentu saja aku mengerti. Tianqi adalah tuan muda di keluarga Zhang sekaligus calon pewaris keluarga. Sekadar informasi, aku dekat dengannya. King Feng menatap wajah bangga Ziwen dan merasa lucu. Mungkin pria ini akan ternganga begitu tahu Tianqi adalah adik laki-lakinya. Sungguh menyedihkan menjadi bodoh seperti ini. King Feng menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada yang lain. Yan Zhang merasa kesal setelah melihat King Feng menatap mereka dengan pandangan picik. Kakak ipar, apa maksudmu dengan tatapan itu? Aku bilang ayahku sangat dekat dengan Tianqi. Tianqi adalah CEO Hotel Zhang ini. Aku tahu, dia adikku. Aku sudah sering melihatnya di sini, kata King King sambil menyesap air dari gelasnya. Yan Zhang begitu yakin bahwa King Feng pasti berbohong dan mengarang cerita, meskipun semua yang dikatakannya benar. Bagaimana mungkin Tianqi, sebagai tuan muda yang akan mewarisi properti bernilai miliaran dolar, adalah adikmu? Kakak ipar, jangan bilang Tianqi adikmu lagi. Nanti orang lain akan menganggapmu bodoh, Yan Zhang menertawakannya. Ziwen mengangguk dan berkata, King Feng, aku tahu kamu ingin menyombongkan diri di depan kami, tapi kamu tidak bisa mengarang cerita. Orang-orang akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa jika kamu bilang Tianqi adalah adikmu. Ya Tuhan, tidak ada yang percaya apa yang kukatakan. King Feng mengabaikan mereka. Telepon berdering. Saat itu, seseorang menelepon Ziwen. Ia melihat nomornya dan panik, diam, semuanya. Ini dari Tianqi. Paman Ziwen, di kamar mana Anda sekarang? Biarkan saya bergabung, kata Tianqi dari telepon. Tuan muda, kami ada di kamar 66. Baiklah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ziwen tampak sangat gembira karena tuan muda akan datang. Tianqi menutup telepon dan berjalan menuju kamar 66. Dia ingin bertemu Ziwen karena Ziwen pernah menjadi anggota inti puluhan tahun yang lalu. Ziwen terus melambaikan ponselnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dengar itu. Tuan muda akan datang menemuiku. Tentu saja, Hak terutama memandang ke arah King Feng dan Suelin karena dia mencoba menyiratkan bahwa dia memiliki status tinggi sehingga bahkan Tianqi datang menemuinya. King Feng menganggap Ziwen lucu dan tidak tahu harus berkata apa. Paman mertua ini hanya orang bodoh yang mengira dia memenangkan dunia dengan mengenal seorang CEO kaya. Keluarlah dari pikiran dangkalmu dan lihat apa yang ada di luar, Bung. Kemudian, Tianqi datang bersama 2 pengawal. Ia mengenakan setelan jas. Halo, Tuan Muda. Senang sekali Anda bisa datang menemui saya, Ziwen tersenyum dan berdiri ketika melihat Tianqi masuk.
Dulunya ia adalah anggota inti keluarga Zhang, tetapi ia masih jauh dari Tianqi, calon pewaris keluarga di masa depan. Paman Ziwen, aku ingat kamu. Ayahku ingin kamu bekerja di perusahaan Zhang ketika kamu baru saja meraih gelar doktor, tetapi kamu akhirnya memilih untuk tinggal di Amerika Serikat, kata Tianqi sambil tersenyum. Tianqi memang mengenal Ziwen dengan baik. Ia selalu mendukung ayahnya dan sering mengunjungi keluarganya saat mereka masih kecil. Tuan muda, saya minta maaf. Saya memilih untuk tinggal karena Xiao Fei tinggal di Amerika, jelas Ziwen. Sejujurnya, Ziwen berencana untuk kembali dan bekerja di Zhang Corporation karena ia dijanjikan posisi manajer oleh ayah Tianqi di perusahaannya. Namun, ia memilih untuk tinggal di Amerika Serikat bersama Xiao Fei karena Xiao Fei bekerja di sebuah perusahaan di sana sebagai manajer. Ziwen menunjuk Yan Zhang dan pria berambut pendek itu, lalu berkata, Tuan muda, ini putri saya, Yan Zhang dan menantu laki-laki saya, Ping Wang. Tuan muda, apakah Anda masih ingat saya? Saya dulu sering bergaul dengan Anda waktu kita masih kecil, Yan Zhang tampak begitu bersemangat. Ya, aku juga. Dulu kamu suka mengejar kupu-kupu, kan, kata Tianqi sambil tertawa. Yan Zhang tampak sangat bahagia ketika mendengar Tuan muda masih mengingatnya. Lagi pula, diingat oleh seorang CEO dari perusahaan bernilai miliaran dolar saja sudah cukup membuatnya bangga. Yan Zhang melirik ke arah King Feng dan memutar matanya. Tuan muda, seseorang baru saja mengatakan Anda adalah adiknya. Dia berbohong, kan? Siapa sih yang berani bilang aku adiknya? Apa dia sudah bosan hidup? Tianqi mengerutkan kening dan menatap ke arah Yan Zhang. Ketika melihat King Feng dan Suelin di sudut meja, wajahnya tiba-tiba membeku. Sayangnya, Yan Zhang tidak memperhatikan wajah Tianqi dan terus berkata, Tuan muda, orang itu bilang dia melihat Anda dan Anda adiknya. Pembohong sekali, saya sudah menghukumnya untuk Anda. Diam. Kau pikir kau punya posisi apa untuk memarahinya? Tianqi tiba-tiba berbalik dan memelototi Yan Zhang dengan agresif. Wajah Yan Zhang berubah dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia sedang asyik mengobrol dengannya, tapi kenapa tiba-tiba dia berteriak padanya? Dia merasa sangat frustrasi. Ziwen merasa bersalah melihat putrinya dibentak. Ia mencoba menjelaskan, Tuan muda, jangan marah, orang itu bohong. Saya juga sudah memarahinya. Bercanda, ya. Kalian berdua berani banget nyali menghukum saudara Feng. Tianqi melotot ke arah Ziwen, hampir meledak. Meskipun kamu anggota keluarga Zhang, menurut Tianqi, saudara Feng lebih berharga puluhan kali lipat darimu. Ziwen merasa agak aneh saat melihat Tianqi menatapnya. Ia bertanya pelan, Tuan muda, mengapa Anda menatapku seperti ini? Karena kau bodoh, Tianqi menatap Ziwen dengan tajam sambil berkata dengan nada dingin dan kasar. Bab 497. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Maaf. Aku bodoh. Ziwen tampak bingung dan tidak mengerti mengapa Tuan muda tiba-tiba memakinya. Apa yang dia lakukan? Ziwen mengira ia membantu Tuan muda dengan menempatkannya di tempatnya. Namun, ia tampak tidak senang. Tianqi makin kesal saat melihat wajah Ziwen yang tak tahu apa-apa dan hampir menendangnya. Mungkin Ziwen cukup besar untuk menjadi anggota inti dalam keluarga Zhang, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada kakak Li. Tianqi berteriak marah, aku anak buahnya King Feng, dan kau bilang dia berbohong. Apa kau tidak bodoh? Kemudian, Tianqi meninggalkan Ziwen yang terkejut sendirian dan berjalan ke arah King Feng. Ia tersenyum dan berkata, Kakak Li, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu datang ke hotel? King Feng tersenyum tipis, tidak apa-apa. Aku hanya sedang berkumpul dengan beberapa kerabat. Tidak perlu merepotkanmu. Kakak Li, apa kau menggangguku? Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk melayanimu, kata Tianqi dengan hormat. Jika ada seseorang yang bisa dikagumi oleh Tianqi, itu bukanlah ayah maupun ibunya, melainkan King Feng. Kecuali Suelin dan Xiao Yun, semua orang terkejut ketika mendengar percakapan antara King Feng dan Tianqi. Mereka menatap mereka dengan heran dan tak percaya apa yang mereka lihat. Meskipun mereka tinggal di Amerika, mereka tetap berasal dari Huaxia dan tahu aturan sosial di kota ini. King Feng ini pasti bukan orang biasa yang bisa dipanggil saudara oleh Tianqi, seorang miliarder. Setidaknya dia harus menjadi semacam guru. Yan Zhang mulai memucat karena terkejut. Ia merasa harus memberi kompensasi kepada King Feng karena baru saja menuduhnya berbohong. King Feng mengangguk dan duduk kembali di kursinya. Tianqi bersulang untuk King Feng dan Suelin dan berkata dengan sopan, Kakak Li dan kakak ipar, selamat atas pernikahan kalian. Suelin memerah wajahnya setelah mendengarkan Tianqi dan mengambil gambarnya. Tianqi pergi setelah one shot karena itu hanya pesta reuni keluarga. Dia bahkan tidak melihat Ziwen.
Namun, semua orang yang duduk di meja merasa canggung meskipun Tianqi telah pergi. Tidak ada yang tahu harus berkata apa kepada King Feng karena mereka baru saja meremehkannya sedetik yang lalu sebelum menyadari bahwa tuan muda pun adalah bawahannya. King Feng tidak menyombongkan diri lagi karena merasa itu tidak perlu. Ia terus menikmati makanan dan minumannya. Yan Zhang tidak punya muka untuk berbicara dengan King Feng, jadi dia berbicara dengan Yang Zhang di sebelahnya. Adik kecil, ini ada ikan. Yan Zhang memasukkan sepotong ikan ke mulut Yang Zhang. Ikan adalah hidangan favorit Yang Zhang. Dia mulai mengunyah. Tiba-tiba, Yang Zhang terbatuk-batuk hebat karena tersedak tulang ikan. Wajahnya memerah, bahkan hingga hijau. Yan kecil, apa yang kau lakukan? Yang masih kecil dan tenggorokannya sempit. Bagaimana mungkin kau tidak mengambil tulang ikannya dulu sebelum memberinya makan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Fei tampak panik dan mulai menyalahkan Yan Zhang. Ziwen juga melotot ke arah Yan Zhang. Yan kecil, apa yang kau pikirkan? Kau akan mendapat masalah jika ada yang salah dengan adikmu. Wajah Yan Zhang memucat. Ia hampir menangis dan merasa bersalah karena dimarahi orang tuanya. Karena dia kesal pada King Feng, dia tidak melihat tulang ikan itu dan tidak menyangka tulang itu akan mencekik saudaranya. Tersedak tulang ikan bukanlah masalah besar, namun jangan diremehkan. Tidak akan terjadi apa-apa jika tulang ikan dikeluarkan tepat waktu. Namun, bisa menimbulkan masalah jika ukurannya besar dan terlalu lama tersangkut di tenggorokan. Tulang ikan pernah menyebabkan kematian. Paman ipar, biar aku periksa dulu, kata King Feng. Meskipun Ziwen tergila-gila pada Yang Zhang, ia tetaplah kerabatnya. Lagi pula, Yang Zhang adalah anak yang sangat baik, sehingga ia pun memutuskan untuk membantunya. Apakah kamu seorang dokter? Tanya Ziwen. Tidak, aku tidak. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Pergi sana. Paman ipar, sangat berbahaya tersedak tulang ikan. Aku hanya berusaha membantu, ulang King sambil mengerutkan kening. Namun, Ziwen melambaikan tangannya ke arah King Feng dan tidak mengizinkannya merawat putranya. Baiklah, kalau kamu tidak mau bantuanku, ya sudah. King Feng agak frustrasi karena dia mencoba membantu tetapi ditolak. Yan Zhang berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Ayah, anggota keluarga suamiku seorang dokter. Dia seharusnya tahu beberapa hal dasar tentang perawatan darurat. Biar dia yang mengurus ini. Ziwen mengangguk dan menyadari bahwa ayah menantunya adalah seorang dokter ketika putrinya dan menantunya pertama kali bertemu. Ia mungkin tahu sedikit tentang pertolongan pertama karena ia tumbuh besar di keluarga yang berprofesi sebagai dokter. Ping Wang, apakah kamu tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Ziwen bertanya kepada menantunya. Jangan khawatir, ayah. Dulu aku pernah tersedak tulang ikan waktu kecil, dan ayahku selalu menolongku, kata Ping Wang dengan percaya diri. Ziwen mengangguk. Dia yakin padanya dan membiarkan dia membantu putranya. Ping Wang berjalan ke sisi Yang Zhang. Ia membiarkannya menyesap cuka, lalu mulai menepuk-nepuk punggungnya dengan kuat. Cuka dapat melunakkan tulang ikan, dan menepuk-nepuk punggungnya dapat membantunya melepaskan tulang ikan. Cara ini sangat ampuh untuk mengobati orang yang tersedak tulang ikan. Sayangnya, karena tulang ikan di tenggorokan Yang Zhang terlalu besar untuk dikeluarkan secara langsung, tulang itu menggores tenggorokannya dan membuatnya berdarah. Darah. Apakah dia berdarah? Xiao Fei menjerit dan merasa kasihan pada putranya. Yang Zhang adalah bayi kesayangannya, dan kini melihatnya berdarah membuat Xiao Fei patah hati. Setelah melihat darah keluar dari mulut Yang Zhang, Ping Wang menggigil dan menjatuhkan botol cukanya. Ping Wang, apa kau benar-benar tahu bagaimana memperlakukan anakku? Yan Zhang memelototi suaminya dan berteriak dengan marah. Wajah Ping Wang memucat. Ia meringis dan tak bisa berkata apa-apa. Dia pasti tidak tahu cara menangani keadaan darurat karena dia bukan dokter. Dia hanya tahu pertolongan pertama dasar karena ayahnya seorang dokter. Bab 498. King Feng, terima kasih. Ping Wang, dasar bodoh, siap-siap tanda tangani surat cerai kalau ada yang tidak beres dengan Yang, kata Ziwen kesal. Dia menyalahkan semuanya pada menantunya karena memperburuk situasi. Apa? Perceraian? Wajah Ping Wang memucat. Ia hanya ingin pamer kepada ayah mertuanya dengan mengambil tulang ikan dari tenggorokan Yang Zhang, tetapi ia tidak menyangka tulang ikan itu terlalu besar sehingga tersangkut dan menggores tenggorokan Yang Zhang, menyebabkan Yang Zhang berdarah. Pendarahan. Keadaan menjadi darurat dan bisa menyebabkan kematian. Ping Wang ketakutan dan berharap ia membiarkan King Feng menggantikannya merawat Yang, sehingga setidaknya ia yang harus disalahkan jika terjadi sesuatu. King Feng, bisakah kamu membantu Yang? Suelin berkata kepada King Feng setelah melihat bibinya tidak bisa berhenti menangis. Tak seorang pun yang tahu keahlian medisnya kecuali Suelin.
Ia adalah seorang jenius medis yang melampaui banyak ahli medis lainnya. King Feng mengangguk dan setuju, baiklah, kalau begitu aku akan pergi membantu Yang. Petik 2. Ziwen menghalanginya ketika melihat dia melangkah maju. Kamu bukan dokter, kan? Bagaimana kamu akan merawat anakku? King Feng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Paman mertua, aku akan membantu Yang karena Suelin. Kau menghentikanku sekarang. Jika Yang mati, itu semua salahmu. Petik 2. Wajah Ziwen berubah dan ia menjadi sangat marah. Ia mencoba membentak King Feng, tetapi ia tidak menemukan alasan yang tepat untuk melakukannya karena King Feng tidak ada hubungannya dengan ini. Lagi pula, Yang diberi makan oleh Yan Zhang dan diperlakukan dengan buruk oleh menantunya. Xiao Fei bertanya sambil menangis, King Feng, apakah kamu benar-benar tahu cara memperlakukan Yang? Ya, Bibi. Jangan khawatir, jawab King Feng percaya diri. Mengeluarkan tulang ikan dari tenggorokan seseorang adalah hal yang mudah baginya. Suelin juga menegaskan kepadanya, Bibi, percayalah padanya sekarang. Jangan buang waktu untuk menyelamatkan Yang. Xiao Fei mengangguk dan berkata, King Feng, aku mohon padamu, tolong selamatkan Yang. King Feng mengangguk dan berjalan menuju Yang sambil mengeluarkan beberapa jarum akupuntur. Hei, hei. Yang tersedak tulang ikan, kenapa kamu malah mengeluarkan jarum akupuntur? Ziwen panik sambil berteriak. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pengobatan, dia tahu bahwa mengobati tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan tidak memerlukan jarum akupuntur. King Feng mengerutkan kening dan merasa kesal, kata Paman Ipar, bisakah kau berhenti bicara? Aku sedang menyembuhkan putramu, dan kau akan bertanggung jawab jika Yang meninggal. Ziwen, diam saja dan biarkan King Feng melakukan tugasnya, kata Xiao Fei dengan nada kesal sambil melotot ke arah suaminya. Dia tahu bahwa suaminya adalah seorang pria keras kepala dan sombong dan pernah dipermalukan oleh King Feng sebelumnya, tetapi sekarang dalam keadaan darurat, tidak bisakah dia diam saja dan menyelamatkan nyawa putranya terlebih dahulu. Ziwen tampak frustrasi. Meskipun masih tidak percaya dengan kemampuan medis King Feng, ia akhirnya diam setelah dimarahi Xiao Fei. Ziwen tampak dominan di luar, tetapi sebenarnya dia takut pada istrinya dan selalu menyuruhnya membuat semua keputusan di rumah. Setelah berhenti mendengarkan Ziwen, ia berjalan mendekati Yang. Ia menemukan titik akupuntur di tenggorokan Yang dan menusukkan jarum ke sana. Ia melakukan itu untuk melebarkan pembuluh darah dan otot tenggorokan sehingga tulang ikan tidak terus-menerus menancap di dalamnya. Begitu tenggorokan Yang terbuka lebar, King Feng mengambil sepasang sumpit dan mengeluarkan tulang ikan dari tenggorokannya dengan cepat. Itu adalah tulang ikan yang panjang. Yang berhenti berdarah dan wajahnya kembali normal setelah tulang ikan itu dikeluarkan. Nak, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Xiao Fei dengan cemas. Yang mengangguk dan berkata, Bu, aku baik-baik saja sekarang. King Feng hebat sekali. Dia langsung mengeluarkan tulang ikan itu. Anak-anak selalu polos. Yang mengaguminya sambil menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Tak hanya menyelamatkan nyawanya, ia juga memiliki keterampilan medis yang lebih baik daripada paman mertuanya. King Feng, terima kasih banyak, kata Xiao Fei penuh terima kasih. Yang sedang dalam bahaya besar tadi. Kalau tidak ada King Feng, mungkin akan berakhir tragis. Ziwen pun berkata dengan anggun, King Feng, aku salah karena tidak percaya padamu. Terimalah permintaan maafku. Meskipun Ziwen sombong dan tidak mempercayai King Feng, dia tetap merasa bersyukur setelah King Feng menyelamatkan putranya. Paman Ipar, kita ini keluarga, tolong jangan berkata begitu, kata King Qing sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Ziwen merasa frustrasi setelah melihat Ping Wang. Mengapa menantunya hanya tahu pamer dan bersikap acuh tak acuh? Lihatlah menantu Xiao Fei, sungguh pria yang rendah hati dan cakap. Ping Wang memerah dan ingin segera bersembunyi di suatu tempat. Ia merasa kehilangan muka dibandingkan dengan King Feng hari ini. Yan Zhang menghampiri King Feng dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan saudaraku, King Feng. Akulah yang salah memperlakukanmu seperti itu, maafkan aku. Meskipun Yan Zhang sangat sombong, dia tetap berterima kasih kepada King Feng karena telah menyelamatkan nyawa saudaranya. King Feng melambaikan tangannya dan menunjukkan bahwa Yan Zhang tidak perlu meminta maaf. King Feng, kemari, bersulang, Ziwen menuangkan segelas anggur untuk King Feng. Biasanya, junior harus menuangkan alkohol untuk senior. Hanya ketika mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa, senior akan menuangkan alkohol untuk mereka sebagai tanda terima kasih. Sungguh suatu kehormatan bagi King Feng bahwa Ziwen menuangkan alkohol untuknya, bahkan lebih besar daripada memberinya uang tunai 10.000 yuan. Terima kasih. Karena itu anggur dari paman mertuanya, ia tak bisa menolak. Ia pun meminumnya setelah bersulang. King Feng memanggang anggur dan meminumnya sekaligus dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa.
Ziwen mengacungkan jempol dan memujinya, King Feng, kerja bagus. Aku lebih menyukaimu sekarang. King Feng tersenyum dan duduk. Saat makan malam, semua orang mulai mengerumuninya dan terus menuangkan anggur serta memberinya makanan di mangkuknya. Ia tiba-tiba menjadi bintang utama di pesta itu. Tak seorang pun peduli pada King Feng saat dia baru tiba, sekarang, dia disanjung oleh semua orang. Inilah yang mereka sebut kemampuan. Anda akan dihormati selama Anda mampu, dan akan dipandang rendah jika tidak. Begitulah realitas masyarakat modern. Bab 499. Zi Miao mendapatkan Bu Suci. Pesta ulang tahun berakhir pada pukul 9 malam. Li dan Suelin meninggalkan hotel bersama. Bibi Xiao Feimu dan Paman mengantar mereka keluar. Senyum di wajah mereka lebih cerah daripada saat mereka melihat orang tua mereka. Belakangan ini, polisi sangat ketat dalam hal mengemudi dalam keadaan mabuk. Mengemudi dalam keadaan mabuk dilarang, dan jika tertangkap, poinnya akan dikurangi, denda, dan penahanan akan dijatuhkan. Li Qingfeng baru saja minum beberapa gelas, jadi Suelin harus menyetir. Li Qingfeng duduk di kursi penumpang, sementara Mu Xiaoyun duduk di belakang. Mereka kembali ke villa setelah beberapa saat. Di ruang tamu villa, pipi Xiaoyunmu memerah karena gembira, karena King Feng Li telah mendapatkan sejumlah penghargaan atas dirinya, yang sungguh membuatnya gembira. Xiaoyunmu tahu bahwa Li King Feng minum-minum malam ini, jadi ia berdiri dan menuangkan secangkir teh untuknya secara langsung. Ia tersenyum dan berkata, "Menantu laki-lakiku, teh ini dibuatkan untukmu oleh ibu mertuamu khusus untuk perilakumu yang baik hari ini." Li King Feng tiba-tiba merasa sangat tersanjung. Ia buru-buru mengambil cangkir teh itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Ibu mertua, seharusnya aku yang membuatkan teh untukmu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan itu? Menantu, apa yang kau lakukan hari ini benar-benar membuatku senang. Jadi, wajar saja kalau aku harus membuatkanmu teh." Xiaoyunmu bersikeras untuk memberikan cangkir teh itu kepada King Feng Li. King Feng Li tidak punya pilihan selain mengambil cangkir dan mengucapkan terima kasih. "Menantu, kamu minum-minum malam ini, jadi lebih baik tidur lebih awal." "Mengerti, perintah Xiaoyunmu." Suelin merasa sedikit cemburu melihat ibunya begitu peduli pada King Feng Li. Ia berkata, "Bu, King Feng adalah suamiku. Aku akan menjaganya agar ibu bisa istirahat sekarang." Xiaoyunmu melirik Suelin, lalu melanjutkan, "Sue sayang, kamu selalu ceroboh, tapi sekarang kamu harus merawatnya dengan baik karena dia adalah kehormatan keluarga kita sekarang." Suelin memutar matanya dan terdiam. Ia harus mengakui bahwa pesona Li King Feng begitu besar sehingga ia bahkan bisa menaklukkan ibunya. Xiaoyunmu kemudian pergi ke kamar tidurnya di lantai 1. Li King Feng dan Suelin mandi dan tidur di lantai 2. Li King Feng merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Ia langsung tertidur begitu sampai di tempat tidur, jadi ia tidak mencoba memanfaatkan Suelin malam ini. Kesemutan. Pukul 5 pagi berikutnya, King Feng Li dibangunkan oleh nada dering telepon. "Halo, siapa yang menelepon pagi-pagi begini?" jawab King Feng Li dengan nada kesal. Dia sedang tidur nyenyak dan bermimpi indah, di mana dia adalah XXOO Suelin. Namun, dia merasa terganggu dan tampaknya dia tidak senang dengan hal itu. "Guru, ini aku, Zi Miao." Suara Zi Miao terdengar dari seberang telepon. Li King Feng terkejut mendengar suara Zi Miao, karena Suelin ada di sampingnya. Ia tidak ingin Zi Miao mendengar, "Tuan," yang diucapkan Zi Miao. Kalau tidak, ia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suelin. King Feng Li melirik Suelin dan mendapati bahwa ia tidur nyenyak, yang membuatnya merasa lebih tenang. King Feng Li meraih ponselnya dan berjalan ke sudut ruangan. Ia berkata dengan suara rendah, "Zi, apakah kau sudah menemukan racun suci dan ginseng 1000 tahun yang kutanyakan?" "Tuan, saya menemukan mereka, dan saya berada di gerbang istana mulia." "Apa-apaan ini? Bagaimana kau tahu aku tinggal di sini?" "Kau sekarang majikanku, jadi kita punya hubungan khusus." "Tentu saja, aku tahu di mana kau tinggal melalui indera khususku," jawab Zi Miao. Li King Feng menggaruk hidungnya setelah mendengar penjelasan Zi Miao. Ia jadi tahu sedikit tentang saintes dari Miao Jiang, yang mampu membangun hubungan istimewa setelah mereka mengakui seseorang sebagai guru mereka. "Tunggu aku di gerbang, Zi. Aku akan segera sampai," kata Li King Feng. Li King Feng meninggalkan kamar tidur begitu selesai berbicara. Saat melewati ruang tamu, ia bertemu Xiaoyunmu. "Apa yang kau lakukan bangun sepagi ini, King Feng?" Xiaoyunmu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. "Ibu mertua, ada yang harus kuurus. Bisakah ibu mertua memberitahu Suelin setelah dia bangun bahwa aku tidak akan bekerja hari ini?" Setelah berbicara dengan Xiaoyunmu, Li Qingshan meninggalkan villa.
Sementara itu, di gerbang istana mulia, wajah Ziti Miao begitu lembut dan merona, seolah-olah ia sedang mekar ceria, kulitnya seputih teratai salju di gunung langit. Ia berpakaian merah dan berdiri di gerbang dengan tenang bak bidadari suci. Melihat seorang wanita cantik berdiri di gerbang, Zhuang Zheng, pemimpin keamanan berjalan mendekat dengan beberapa petugas keamanan. Apakah kamu sendirian, cantik? Zhuang Zhang mengangkat alisnya yang tebal dan gelap dan bertanya. Sebagai penjaga keamanan istana bangsawan, Zhuang Zhang merasa kesal karena berurusan dengan pria setiap hari. Akhirnya, ia melihat seorang wanita cantik pagi-pagi sekali, sehingga ia tak mau melewatkan kesempatan untuk menggodanya. Pergi sana, kata Zi Miao sambil menatap Zhuang Zhang dengan dingin. Meskipun ia seorang santa di Miaojiang, ia tahu betul kehidupan di kota. Dari raut wajah Zhuang Chang, ia tahu betul bahwa Zhuang Chang sedang merayunya. Siapakah Zi Miao? Dia seorang wanita suci di Miaojiang. Dia tidak peduli pada siapapun kecuali Li Qingfeng. Ketua, beraninya cewek seksi ini memaki-makimu. Seorang penjaga keamanan berambut pendek menghampiri Zhuang Zhang dan berkata. Wajah Zhuang Zhang memucat, dan ia berkata, cantik, aku curiga perampokan yang terjadi baru-baru ini ada hubungannya denganmu. Silakan ikut aku ke kantor keamanan untuk membantu penyelidikan. Zhuang Zhang berjalan ke arah Zi Miao dengan tubuh tegapnya setelah mengucapkan pernyataan itu. Ia mengulurkan tangan dan hendak menarik pakaian Zi Miao. Pada saat yang sama, Zi Miao melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Zhuang Zhang. Ayah! 5 sidik jari merah seketika muncul di wajah Zhuang Zhang, semuanya begitu menarik perhatian dan wajahnya pun membengkak. Sialan kau, beraninya kau memukulku. Zhuang Zhang berkata dengan geram sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Ayah! Menanggapi keringat Zhuang Zhang, Zi Miao mengeluarkan cambuknya dan mencambuk tubuh Zhuang Zhang, yang merusak pakaiannya dan meninggalkan bekas merah. Zhuang Zhang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah setelah cambukan itu. Ia berkata dengan marah, pergi, beri wanita ini pelajaran. Sepasang penjaga keamanan bergegas menghampiri Zi Miao dengan arogan mendengar perintah pemimpin mereka, dan siap menghukumnya. Papa. Zi Miao mengambil cambuk dan menebasnya terus-menerus. Seorang petugas keamanan akan dicambuk setiap kali ia mengayunkan cambuknya. Semua petugas keamanan terkapar di tanah dalam waktu singkat. Wanita yang mengerikan. Semua petugas keamanan di sekitar bersujud di tanah dan menatap Zi Miao dengan ketakutan dan keterkejutan. Mereka belum pernah melihat wanita yang bisa mencambuk mereka. Cambuk yang bagus, Zi. Li Qingfeng memujinya sambil tersenyum saat tiba di gerbang dan menyaksikan pemandangan itu. Ini dia, Tuan, kata Zi Miao sambil menyimpan cambuknya dan berkata dengan penuh hormat seperti seorang pelayan. Apa-apaan ini? Wanita yang tak terkalahkan ini memanggil seseorang dengan sebutan Tuan. Apa dia pembantu? Zhuang Zhang dan semua petugas keamanan di sekitarnya tercengang, tubuh mereka menggigil dan jantung mereka berdebar kencang karena terkejut. Bab 500. Pergi ke gunung bersama Zi Miao. Zi, tunjukkan padaku Bu Suci dan ginseng 1000 tahun. Tanya Li Qingfeng sedikit membuka mulutnya. Kedua benda itu adalah harta yang sangat langka. Karena itu, Li Qingfeng ingin melihatnya, kalau-kalau keduanya tercampur. Zi Miao tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangan kanannya, dan seekor cacing hitam muncul di telapak tangannya. Cacing hitam itu sangat kecil, panjangnya kurang dari 1 cm, tetapi seluruh tubuhnya hitam pekat, memancarkan seberkas energi gelap. King Feng Li adalah seorang dokter yang hebat. Hanya dengan sekali pandang, ia bisa tahu bahwa Gu Suci mengandung racun yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Racun itu bahkan bisa membunuh seekor sapi dalam sedetik. Pantas saja disebut Gu Suci, racunnya sangat beracun. Gumam King Feng Li. Ini ginseng 1000 tahun. Zi Miao mengulurkan telapak tangannya yang indah, dan mengeluarkan sebuah ginseng merah. Ginseng merah. King Feng Li terdiam sejenak, dia pernah melihat ginseng putih dan ginseng hitam, tetapi ini pertama kalinya dia melihat ginseng merah. Namun, ia merasakan energi yang muncul dari ginseng merah itu. Energi yang keluar begitu kuat dan memancarkan semangat hidup yang dahsyat. King Feng Li langsung tahu bahwa ini adalah ginseng 1000 tahun murni yang tumbuh di daerah pegunungan alami, yang bahkan tampak memiliki semangatnya sendiri dan jelas berbeda dari ginseng hasil budidaya yang dijual di pasaran. Kerja bagus, Zi, puji Li Qingshan sambil tersenyum. Mendengar pujian dari Li Qingfeng, Miao Zi tampak sangat gembira. Ia menjawab dengan hormat, melayani gurunya adalah tanggung jawab Zi. Zi Miao kini sangat patuh. Ia sangat yakin bahwa Li Qingfeng adalah majikannya dan ia adalah pelayannya. Ia akan melakukan apapun yang diminta Li Qingfeng. Ayo, pergi ke Gunung Wudang bersamaku.
King Feng Li tersenyum tipis, berjalan keluar dari istana bangsawan dan menuju ke Gunung Wudang bersama Zi Miao dengan taksi. Di dalam taksi, Lily meraih ponselnya dan menghubungi nomor biksu itu. Ia memberitahu bahwa ia telah menemukan cara untuk menyelamatkan gurunya. King Feng Li dan Zi Miao tiba di kaki gunung 2 jam kemudian. Tidak ada seorang pun selain biksu yang berdiri diam di kaki gunung pada pukul 8 pagi. Biksu muda Xuan Miao, yang sedang berada di kuil Tao, merawat gurunya. Bos, akhirnya kau di sini. Aku sudah menunggumu selamanya. Apakah kau benar-benar menemukan cara untuk menyelamatkan Tuan? Tanya biksu itu dengan gembira melihat kedatangan Li King Feng. King Feng Li mengangguk dan berkata, aku baru saja memberitahumu di telepon, aku mendapatkan Gu Suci dan Ginseng 1000 tahun. Petik 2. Terima kasih, bos. Akhirnya tuanku bisa diselamatkan, kata Mong dengan penuh rasa terima kasih. Diketahui bahwa Mong adalah seorang yatim piatu. Ia dibesarkan oleh gurunya. Sang guru tidak hanya mengajarinya keterampilan yang berguna, tetapi juga memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, mereka bukan ayah dan anak kandung, tetapi hubungan mereka lebih dari itu. Namun kini, ia merasa kesal melihat gurunya semakin kurus dari hari ke hari, bahkan menghadapi risiko kematian. Ia semakin putus asa hingga akhirnya Li King Feng menemukan cara untuk menyelamatkan gurunya. Ia tak bisa lebih bersemangat lagi. King Feng Li melambaikan tangannya memberi isyarat kepada biksu untuk tidak terlalu bersemangat, karena mereka masih harus naik ke gunung. Biksu itu juga menyadari bahwa penyakit gurunya sudah kritis, jadi dia berhenti berbicara lagi dan menunjukkan kepada King Feng Li dan Zi Miao jalan menuju kuil Tao. Hal pertama yang dilihat Lily saat tiba di kuil adalah biksu muda Xuan Miao yang sedang menangis. Ia berbaring di atas tubuh Taois tua itu, menangis sekeras-kerasnya hingga wajahnya berlinang air mata. Xuan Miao, apa yang terjadi pada guru? Tanya biksu itu dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Oh, saudaraku, guru baru saja batuk darah yang banyak dan meninggal, jawab Xuan Miao dengan air mata mengalir di wajahnya. Sang biksu panik mendengar kabar kematian gurunya. Ia bergegas menghampiri sang guru dan melihat genangan darah di dada gurunya. Rupanya darah itu baru saja terbatuk. Mata sang guru terpejam rapat, wajahnya pucat pasi, tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Celepuk. Sang biksu berlutut di hadapan gurunya, ia tak kuasa menahan tangis dan berkata, Guru, aku terlambat, aku bahkan tak sempat menjengukmu sebelum engkau meninggal. King Feng Li mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa Taois tetua itu mungkin hanya mengalami syok, yang juga disebut kematian palsu. Namun, ia akan benar-benar mati jika ia tetap seperti itu terlalu lama. King Feng Li mengerutkan alisnya dan mulai berjalan menuju Taois tetua itu. Apa yang akan kau lakukan? Teriak Xuan Miao melihat King Feng Li mencapai tubuh sang guru. Aku akan memberikan akupuntur pada gurumu. King Feng Li tersenyum tipis dan mengeluarkan 9 jarum akupuntur untuk tetua Tao. Xuan Miao menggerakkan tubuhnya dan menghalangi jalan King Feng Li. Dia berkata dengan marah, tuanku sudah mati sekarang, kamu tidak boleh merusak tubuhnya. Dalam kepercayaan Xuan Miao, setelah gurunya meninggal, ia harus dikuburkan agar dapat beristirahat dengan tenang. Tidak seorang pun diizinkan menyentuhnya, karena menurut Taois, jiwa orang yang meninggal akan terusik dan tidak akan pernah mencapai kedamaian jika jasadnya disentuh. Jelaslah bahwa King Feng Li mengerti dan menghormati apa yang diyakini Xuan Miao, namun, dia tidak dapat mematuhinya karena tetua Taois itu mungkin tidak dapat dihidupkan kembali seiring berjalannya waktu. Xuan Miao, aku punya cara untuk menyelamatkan gurumu. Tidak mungkin. Tuanku sudah meninggal sekarang, dia bahkan tidak bernapas. Tuanmu hanya berpura-pura mati, seperti syok. Kalau kau terus membuang-buang waktu, dia pasti sudah benar-benar mati. Li King Feng mengerutkan kening, sikap keras kepala Xuan Miao benar-benar membuatnya pusing. Xuan Miao menggelengkan kepalanya, masih menghalangi King Feng Li menyentuh tubuh gurunya. Mata biksu itu tiba-tiba berbinar. Xuan Miao tidak percaya pada kata-kata Li King Feng, tetapi biksu itu percaya, karena ia adalah bagian dari klan Taring Serigala dan telah menguasai benua serigala bersama Li King Feng. Ia tahu bosnya hebat dalam bertarung dan juga dalam pengobatan. Bos, tuanku sudah meninggal, tetapi Anda masih bisa menyelamatkan nyawanya, tanya biksu itu dengan penuh kekhawatiran. Ia yakin bosnya akan mampu menyelamatkan nyawa tuannya dengan Gu Suci dan Ginseng 1000 tahun jika tuannya masih bernapas. Namun, sang tuan telah tiada dan tak bernapas lagi, ia tidak yakin apakah bosnya masih bisa menghidupkan kembali tuannya. Li King Feng mengangguk dan berkata, Biksu, pernahkah aku berbohong padamu? Percayalah, aku pasti bisa menyelamatkan gurumu. Aku percaya padamu, bos. Tolong selamatkan aku, tuan, sekarang juga, kata biksu itu dengan lantang. Xuan Miao membalikkan badan mendengar percakapan itu, lalu berteriak, saudaraku,
Aku tahu saudara Li memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi guru sudah meninggal. Tubuhnya tidak bisa dihina, bagaimana mungkin kau melakukan itu pada guru? Menanggapi keraguan dan pertanyaan Xuan Miao, biksu itu berteriak balik, Xuan Miao, aku percaya pada kata-kata bos. Ini bukan mempermalukan tubuh guru, ini menyelamatkan nyawanya. Melihat Xuan masih menghalangi jalan, biksu itu melangkah maju. Ia meraih Xuan Miao dan menariknya ke samping. Ia berkata kepada King Feng Li, bos, cepatlah dan selamatkan nyawa guruku. Jangan khawatir, gurumu tidak akan mati. King Feng Li menghiburnya dengan senyum tipis, karena dia tahu biksu itu sangat khawatir. Siapapun yang ditempatkan dalam situasi ini tidak akan tahu apa-apa selain membiarkan tetua Taois itu mati. Namun, hanya King Feng Li yang tahu bagaimana menyelamatkan nyawa tetua Taois itu, karena dia adalah seorang dokter yang bisa melakukan mukjizat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.